Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah baina wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video Barokatul Karomah Sukabumi, yang mana kami selalu berdoa untuknya. Semoga dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkanlah ilmunya dan diistiqomahkanlah perintah Allah dan Rasulnya dan dijauhkan dari bala hina ya Allah dan digampilkan dari milik rezeki kelan rezeki nu barakah manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya di malam kesempatan ini tiada lain akan membuka tentang masalah keilmuan, adalah yang dikatakan keilmuan adalah alam hakikat. Alam hakikat tiada lain yang selalu keilmuan adalah ilmu iman, yang selama ini orang selalu cuma mendengar aja dan mendengar. Tiada lain kita untuk sedikit membahas tentang penjelasan tentang masalah alam hakikat. Alam hakikat ini yang selalu ada dengan bisa melihatnya oleh mata basiroh atau mata ruh. Dengan mata ruh ini bisa melihat ke alam hakikat. Tiada lain adalah alam hakikat. Ada dikatakan satu alam muluk, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat adalah alam lahut. Nah, ini alam yang empat ini yang kita wajib dipercayai dan wajib kita mengetahui tentang masalah ruh. Apa itu yang dinamakan alam muluk? Itu adalah alam yang selalu terasa kalau secara dohir ini adalah alam jasmani. Jadi yang menguasai atau yang mengenal ke alam ini adalah ruh, dari golongan ruh. Golongan ruh adalah ruhnya alam muluk ini adalah alamnya alam muluk. Kalau tentang masalah alam muluk itu adalah ilmunya tiada lain ilmu syariat. Ilmunya itulah ilmu syariat, sedangkan ilmu syariat yang kita jalani adalah dominan. Ilmu syariat itu adalah secara fisik atau kelihatan secara sekasat mata. Contohnya seperti bagaimana? Itu adalah alamnya alam ruh jasmani. Kalau dikatakan ilmu syariat yang selama ini kita dijalani tentang masalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang selalu dominan praktek secara fisik, yang selalu pada 4 madhab, diantaranya madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Nah, ini alamnya alam muluk itu namanya.
Runa selalu bekerja seperti bagaimana selalu mendorong untuk mendapatkan secara keilmuan yang dikatakan dari hadis dan Al-Quranul Karim atau dalil-dalil itu yang selama ini kita baca, yang selama ini dominan kepada Al-Quran, maka itu dikatakan alamnya alam muluk. Alam muluk. Yang dikatakan alam muluk bisa dikatakan alam yang kelihatan. Nah, ini bisa dalam kebanyakan manusia ini hanya sebatas ilmu ini yang kita dapat. Tentang ada dua lagi yang dikatakan alam jabarut atau alam malakut atau alam lahut, tak mau itu ruh untuk dibawa ke sana. Ternyata baru di alam muluk ini yang selama ini dijalani karena ruhnya sudah putus dari yang bernama Allah dari umur 15 tahun atau hampir balik. Itulah ilmunya, ilmu syariat. Bisa dikatakan ini baru yang 3 dulu saya menjelaskan. Yang kedua dikatakan alam itu adalah dari selain daripada alam muluk, alam malakut. Alam malakut ini adalah alam yang selalu keilmuan itu adalah alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat atau pelajaran keilmuannya adalah torekat. Kalau kata torekat ini adalah perjalanan dengan menuju kepada Allah. Nah, ketika manusia yang selalu berjalan menjalankan secara fisik dan terus kita dominan untuk masuk ke dalam kolbu, di dalam dikir-dikir itu yang selama ini kita jalani, di dalam dikir-dikir itu, maka itulah di alam malakut. Makanya ketika manusia telah menjalankan dengan ilmu tarikat ini adalah akan ditemui oleh Allah dari golongan-golongan para malaikat, dari golongan-golongan para jin, dari golongan-golongan para setan, atau dari golongan-golongan surga, ahli surga, neraka. Di sini akan ditemukan oleh Allah supaya manusia yang selama ini menjalankan di alam malakut, ilmunya adalah ilmu tarekat, ilmu perjalanan menuju ke Gusti Allah, bisa dikatakan antara pendapat yang 4 dari kata mukasyafah. Nah, disinilah manusia dari alam apa? Alam malakut akan mengenal di sini. Torekat yang mana? Apapun torekat, perjalanan menuju ke Gusti Allah, sedangkan di dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Nah, itu Allah ya. Di dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah. Wa anibu, kudu kembalilah engkau kepada Allah, wa aslimu, dan masyarakat atau kapan engkau ingin kembali. Nah, di sini makanya manusianya sudah berjalan di sini, bisa dikatakan Allah telah memberikan kemuliaan atau bonus dari Allah kepada orang itu kelihatan oleh manusia, bisa dikatakan barokah atau kata maunah, ataupun bisa dikatakan di sini alam jabarut, alam malakut itu adalah alam mukasafah, atau di situ bisa menemui dengan berkah para karomah. Nah, banyak orang yang selalu dominan untuk menuju ke Gusti Allah di alam ini,
dengan menjalankan istiqomah mendikirkan apapun, di antaranya dikir khafi atau dikir sirul asror, atau orang yang selalu dawam dan dawam dengan dari jahar. Nah, disitulah jangan berhenti di situ, siapapun yang selalu dikir, jangan berhenti di situ, masih ada juga alam itu. Kebanyakan di sini toriko perjalanan berhenti di sini. Maka kepada siapapun di dalam lingkungan kita masing-masing atau Anda berada, silahkanlah bila mana Anda sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru mursid-mursidmu ada di lingkungan masing-masing, disitulah coba minta ditalkin. Minta ditalkin, jangan berhenti di situ. Kalau sesudah ditalkin, berhenti di situ. Kalau belum mengetahui orangnya atau guru-gurunya, kalau belum mengetahui, cari lagi, dapatkan atau mencari keilmuan toriko. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, nanti manusia kalau sudah berhenti di situ terus dibiarkan, maka itulah yang tingkat ketiga dan keempat akan selalu berguncang kepada diri kita. Itu adalah alam jabarut. Alam jabarut yang mengguncang kepada kita, nah itu dari golongan-golongan iblis anu sangat kasar, anu sangat lembut, dengan hampir tak mengetahui di dalam diri kita atau dalam hati kita yang selalu membisikkan itu. Maka kita datangilah ke tempat guru masing-masing, ke guru masing-masing yang sudah mengenal tentang masalah wa anibu, gitu, tempat kembali. Datangi. Kalau sudah datangi di situ, walaupun secara dikir sudah melaksanakan dikir hofi, ternyata di alam jabarut itu akan kena juga. Nah, disitulah banyak diberhentikan karena ke saya yang selalu ada datang, saya sudah dikir hofi nih, bagaimana, tapi ternyata saya dikir hofi begini, terus ternyata ke dalam badan itu tak teram rasanya, bukan gak enak, tapi selalu tak enak badan itu. Gimana, perasaan ada yang selalu mengganggu kepada saya, apakah itu yang dinamakan karomah atau bukan? Nah, saya jawab di sini bukan. Itu dari makhluk-makhluk Allah yang selalu menyerupai dengan pakai jubah-jubah atau pakai gamis-gamis, hampir mirip dengan pengakuan dan pengakuan selain daripada Allah, itu bisa kemungkinan akan menyesatkan. Itulah iblis yang selalu berwajah tipu muslihat. Hati-hati, makanya kita datang aja tanyain. Nah, di sini banyak orang yang selalu berzikir kepada Allah lewat zikir Rabbi. Nah, di sini banyak bagaimana saya pernah melaksanakan zikir seperti ini. Tapi zikir ini saya perasaan melaksanakan zikir, perasaan kita terasa di Saudi, perasaan kita pesina lagi zikir itu, perasaan di mana? Atau misalkan di Masjid Agung Aceh atau Masjid Istiqlal, selalu disitulah. Bahkan kita kalau posisinya lagi dikir, apapun yang telah dikirkan dari ijazah oleh guru, mungkin dari ayat kursi atau syahadat, di situ karena syahadat masih dalam syahadat syariat, di situ akan dibawa ruh jismaniyah kita atau nafsu-nafsu kita yang selalu dibawa ke tempat lain, maka perasaan kita berzikir seperti apapun. Nah, kita itu dibawa kemana? Nah, itu adalah alam pikiran. Alam pikiran, jangan sampai kita terkecoh di situ. Atau kita pernah melakukan wirid dibawa ke lorong-lorong. Nah, ini yang itu dilihatin. Nah, itu kalau sudah dilihatin, misalkan kalau kita khusus sudah dilihatin tentang kita melakukan wiridan, terus sudah dilihatin oleh Allah ke tempat-tempat mewah seperti apapun. Nah, di situ memang bukan itu tujuan kita. Kalau tujuan kita sampai di situ, udah berhenti di situ. Nah, hati-hati, banyak ntar di alam jabarut yang selalu mengganggu. Nah, ini masih dalam lorong-lorong ini.
Kadang-kadang kita melakukan wirid ini di sini banyak keanehan. Ada dalam bisikan dalam hati kita bahwa saya udah mempunyai keanehan dalam ini, bahwa saya ini wali. Nah, di situ yang mengaku wali itu siapa? Sedangkan kalau kita masih belum punya uang yang bulan depan, mungkin buat setoran, masih rasa takut istri, misalkan posisinya istri takut, masih takut sama istri atau takut sama anak. Nah, di situ mengakuan wali itu siapa? Sedangkan wali ina auliya illahi ta'ala la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa prihatin. Kehidupannya enjoy aja, enak-enak di situ. Karena dia hidupnya selama dalam kehidupannya dia itu posisi berjalan kemanapun dia pergi selalu berdikir karena selalu hidup hatinya. Nah, ketika kita melakukan wirid itu, jangan terkecoh, itu hampir bisa dikatakan tipu daya. Hati-hati, jangan berhenti di situ. Jalani aja seperti itu, istiqomahkan. Kalau sudah di istiqomah, ntar guru kalian yang membimbing. Kalau tidak tahu tentang masalah guru kaliannya di sini, secepatnya kita cari lagi. Karena di situ kemampuan sampai di situ. Biasanya seperti itu kebanyakan kepada saya yang selalu bagaimana dan bagaimana. Oh, baru di sini tingkatkan lagi karena ini bisa peningkatan kalau menuju kepada Allah. Kalau menuju kepada keinginan urusan dunia, di situ juga sebenarnya sudah bisa. Cuman kita aja dia ke akhiratnya nggak ketemu. Itulah di alam malakut. Nah, kalau ilmunya ilmu torikoh yang selalu dijalankan perjalanan melaksanakan torikoh, banyaklah torikoh yang selalu menjelaskan tentang masalah torikoh itu. Nah itu. Kalau ruhnya ruh apa namanya yang dikatakan di dalam kitab Sirul Asrar itu menjelaskan ruhnya adalah ruh rahwani. Ruh rahwani itu yang selalu menggerak, selalu berbicara di dalam hati. Yang selalu berbicara kita misalnya posisinya duduk nih, lagi duduk ini yang selalu berbicara dalam hati itu adalah ruh rahwani. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan itu, karena kalau kita terkecoh bahaya, bisa kemungkinan dikuasai oleh iblis. Walaupun misalkan dzikir la ilaha illallah tapi diberhentikan, memang tidak ada misalkan kalau dzikir ini dzikir la ilaha illallah, tapi kenapa ruh kita yang selalu bukan ingin kepada Allah, ingin ketemu dengan Allah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 telah menjelaskan tentang masalah ingin ketemu dengan Allah, liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusriku bihi ahada. Siapapun yang telah ingin kehendak ketemu dengan aku, menemui aku, jangan sampai untuk menyirikan aku di dalam hatimu. Karena ketika ada di dalam hatimu itu adalah akunya selain Allah, maka di situ masih menyekutukan Allah dengan diri kita, dengan makhluk. Nah, kalau dengan makhluk berarti kita masih menyekutukan Allah. Syirik itu syiriknya syirik khafi. Kalau di alam ada yang ketiga alam jabarut. Alam jabarut itu adalah alam pagebluk, misalnya alam golongan-golongan iblis. Nah, golongan-golongan iblis yang dikatakan golongan seluruh surtoni anu sok selalu mengaku ketika kita melakukan ibadah segala apapun ada keanehan di dalam diri kita, sedangkan kemuliaan dari Allah yang selalu membisiklah merasa aku yang bisa, merasa aku yang berkuasa, merasa aku yang bermarifat, merasa aku yang bertorikot. Nah, di sini akan terkecoh oleh iblis. Sedangkan iblis itu yang selalu mengaku kan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sedangkan lamun iblis disuruh oleh Allah tidak mau sujud kalau lihat dari karena keadamannya. Nah, kalau lihat dari karena ketuhanannya sama seperti akan tunduk kepada Allah.
seperti para malaikat. Nah, di sini bila mana ahli hijab, ahli hadis yang selama ini telah tergores dengan ini bisa mengatakan tak terima. Tak terimanya kenapa? Nah, di situ kalau orang melihatnya secara fisiknya inilah dedennya, ternyata kalau lihat dedennya itu pasti akan rancu. Itulah yang dikatakan hakikatnya rancu, penasaran. Itulah celik-celiknya. Maka itu dikatakan rusul Toni yang selalu pengakuan. Itu alamnya bisa dikatakan alam jabarut atau alam iblis anu sangat lembut. Sangat lembut hartina sokrajan berbicara keakuan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La maujuda, la matluba, la maksuda, la ma'buda. Sedangkan tidak ada yang disembah, tidak ada yang disupri, tiada yang kita mengabdi, tiada lain hanya kepada Allah semuanya. Nah, ternyata di dalam hati kita yang selalu membisik. Yang keempat itu adalah di alam laut. Alam laut itu adalah ilmunya. Nah, yang tadi ilmunya adalah alam jabar itu adalah ma'rifat. Bila mana sudah bermarifat di sana, bila mana diri kita berbicara kepada orang lain merasa aku sudah bermarifat, nah itu marifat itu alam jabarut. Karena alam jabarut itu adalah alam pengakuan, alam mengetahui tentang apa? Surga neraka udah mengetahui, karena di situ sudah pada mengetahui ruh itu berbicara. Nah, kalau ruh sudah berbicara tiada lain sebenarnya kita sebagai makhluk. Kalau makhluk itu adalah sifatnya la haula wala quwata illa billah. Itulah ilmu ripat. Yang keempat itu adalah alam laut. Kalau alam laut itu adalah bisa dikatakan keilmuan adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat bisa dikatakan tentang hakikat tiada lain kita kerja segala apapun selalu berperan, kita mengerjakan hasil seperti apapun tiada lain itu adalah hakikat. Nah, kalau orang yang selalu mengenal di situ tentang masalah ilmu hakikat, bisa dikatakan itu muncullah dzikir sirul asror. Dzikir sirul asror, sir. Tiada yang sir ini adalah asror, di dalam sir ada sir lagi. Nah, di dalam batin yang selalu berbicara, yang selalu berperan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan ilmu hakikat. Kalau di dalam masalah ruhnya adalah dikatakan ruh kudsi. Ruh kudsi itulah ruh kudus. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, hanya Allah. Nah, kalau berkata tentang masalah Roh Kudus, bersih dengan segala-galanya, nah disinilah yang namakan Roh Kudus. Tiada lain adalah kul, ucapkan ku anjeun, roh hu dia, Allahu Allah, ahadun adalah tunggal. Nah, ini Roh Kudus tidak ada yang menyekutukan dan tidak ada yang ditemani dan tidak punya anak dan tidak punya cucu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disinilah yang dikatakan Roh Kudus. Nah, banyak Roh Kudus ini orang selalu mempercayai dengan Roh Kudus adalah yang banyakkan makhluk ini bisa dianggapkan Roh Kudus orang. Banyak juga, tapi insya Allah kita selalu dibuka dengan kata Roh Kudus. Nah, itulah salah satu baru 3 alam yang selama ini baru 4 alam. 1 tadi alam muluk, 2 alam malakut, 3 alam jabarut, 4 alam lahut. Untuk lebih mengetahui keilmuan syariat, ilmu tarekat, makrifat dan hakikat. Namun tentang masalah ruh adalah ruh jasmani, rahwani, sultani, ruh kudus. Itulah baru 4 ini. Insya Allah lain kali kita akan tentang masalah 4 tajalli, 4 akal,
tempat yang dikatakan surga-surganya itu. Saya akan bahas, karena untuk sementara sekian dulu, mengucapkan terima kasih kepada yang selalu memperhatikan ke video channel ini. Semoga bermanfaat, semoga ruh bisa kembali kepada Allah. Memang lihat dari orang tidak akan bisa kembali, ternyata kalau dibuka insya Allah Allah akan membimbingnya, karena manusia tak bisa ngabimbingnya. Kalau suka silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya setiap ada kegiatan tidak ketinggalan. Mengucapkan saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.